Bapak dan Ibu segenap pengurus panitia Amalia Ramadan dan seluruh jamaah Masjid Al-Istiqomah Citraland. Tadi malam juga saya ceramah di Citraland, itu di Masjid Al-Kausar Citraland Talasa City. Jadi subuh hari ini kembali di Masjid Citraland dengan posisi yang berbeda, lokasi yang berbeda. Alhamdulillah, tentu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh hari ini kita berjumpa dan oleh protokol sudah menyampaikan tugas yang diberikan kepada saya adalah tentang zakat sebagai pembersih ya, dan juga sebagai penyempurna amal ibadah puasa kita. Jadi kita fokus pada dua fungsi itu. Yang pertama itu jelas disebutkan dalam Al-Quran pada surah At-Taubah itu ayat 103 ya, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya, di situ di penutup ayat Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin dulu memulai dari ayat ini. Ini adalah perintah yang tegas, kalimat imperatif yang memerintahkan langsung, dan yang ditujukan ini adalah langsung perintah dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, sebagai penentu kebijakan, sebagai pengambil keputusan, sebagai top leader. Allah langsung menyasar dengan posisi itu. Khudz, Muhammad, tugasmu khudz min amwalihim, ambil, disuruh mengambil, tentu dengan sistem ya, bukan mengambil dengan rampasan. Tapi di Nabi ya disuruh, sebetulnya ada isyarat waktu itu belum dibutuhkan sistem yang birokrasi yang begitu rumit. Nabi bisa menemui dan meminta langsung kepada sahabat yang lain juga untuk membantu mengambil. Tapi tentu dalam hal ini sudah dilakukan sosialisasi. Jadi kita lihat di sini, khudz min amwalihim, ambil dari sebagian harta mereka. Sebagian, bukan keseluruhan. Itu pun sebagian kecil. Ada ketentuan-ketentuan di dalam zakat, tergantung jenis hartanya dan cara memperolehnya, tergantung jenis perekonomian yang sedang dijalani. Tetapi semua ulama sepakat. Saya membaca tafsir Ibn Abbas, saya juga membaca tafsir At-Tabari, saya membaca beberapa tafsir seperti juga yang terkini adalah tafsir dari ditulis oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dan juga At-Tabarsi. Saya mencoba membuka beberapa kitab tentang itu. Semua sepakat bahwa yang dimaksud min itu adalah sebagian yang telah memiliki ketentuan. Jadi itu sangat rasional sebenarnya, itu sangat realistis. Ambil. Untuk apa itu? Inilah yang menjadi tema kita. Untuk apa fungsinya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi di samping membersihkan hartanya, ada juga di situ mensucikan hatinya. Jadi ada fungsi sosial, ada fungsi spiritual. Yang pertama adalah membersihkan harta itu. Sebetulnya ini kalimatul isti'arah di dalam kaidah bahasa Arab. Itu dalam ilmu balaghah namanya kalimatul isti'arah. Karena kalau kita lihat, yang kan harta yang diambil dengan tidak diambil sebagian itu sama saja, tidak ada yang kelihatan menjadi bersih pembeda. Bukan fisik yang dimaksud, tapi itu adalah dimensi maknawi ya. Kemudian matuzakkihim biha itu mensucikan hati mereka, mensucikan jiwa mereka. Jadi situ ada fungsi sosial,
Ada ya termasuk juga fungsi finansial yang bisa lebih mengatur menjadi lebih produktif. Itu sebabnya ada ulama yang pernah mengajar saya begini, kalau berdoa jangan berdoa minta harta, tapi berdoalah untuk menjadi bagian dari muzakkin. Berdoalah untuk menjadi bagian dari orang yang senantiasa berzakat. Artinya kita selalu dijamin oleh Allah untuk menjadi cukup harta kita untuk dizakati. Artinya selalu dalam standar ekonomi yang terjaga. Ini yang kita lihat fungsi zakat itu. Ya. Kemudian dia adalah perisai yang bisa membebaskan kita dari bahaya yang berlebihan. Ada cobaan, tapi setiap cobaan selalu cepat ada solusinya. Karena orang sudah berpikir bahwa ini adalah kita menemui Allah. Waktu kita belum punya apa-apa, kita selalu rindu dengan Allah. Kita ingin selalu diterima doa kita oleh Allah yang Maha Pemberi rezeki. Begitu kita diberi rezeki, apa yang biasa muncul, Pak? Sifat lupa diri, karena menganggap itu kan keberhasilan usaha saya. Padahal waktu dia belum punya apa-apa, dia ingat Allah. Ketika punya, itu kan banyak contohnya dalam sejarah. Itu seperti Sa'labah ceritanya. Saya kira tidak perlu saya ulang ceritanya. Tapi singkat cerita itu, ketika dia masih miskin, selalu tidak pernah telat sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Begitu dia bertumbuh ekonominya, didoakan oleh Rasulullah, kambingnya semakin berbudidaya kambingnya semakin berkembang, sudah lebih sering mengunjungi kambingnya dibanding dengan pintu masjid. Nah, di situ itu tekan sebenarnya. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah masukkan kami dari golongan hamba-Mu yang taat berzakat, yang senantiasa berzakat, itu logika kesimpulannya. Mungkin cara berpikir deduktif dan induktif itu yang perlu di dalam berdoa, direkonstruksi. Bapak Ibu, nah kemudian waktu tuzakkihim biha. Kemudian ada perintah yang kedua, Allah langsung kepada Rasulullah. Apa haknya orang yang, apa hak dan apa jaminannya orang yang berzakat? Disebutkan juga dalam ayat ini, washalli alaihi, Muhammad, doakan mereka. Doakan mereka. Jadi bapak ibu yang berzakat insya Allah dapat doa dari Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah berabad-abad telah tiada secara fisik, tapi doa yang pernah disampaikan Rasulullah untuk umat yang berzakat kita juga dapat. Masih dapat. Doa Rasulullah itu bukan doa ketika itu, tapi doa-doa beliau itu adalah doa sepanjang masa yang monumental. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian yang berzakat itu dapat kiriman doa dari Rasulullah. Apa itu? Allah sendiri menyebut fungsi doa itu, inna salataka sakanun lahum, bahwa sesungguhnya doa itu akan memberikan rasa aman, ketentraman dalam jiwa, ketenangan dalam keluarga, kecerahan dalam berpikir dan seterusnya. Ketenangan spiritual itu kita bisa rasakan. Itu jaminan. Jadi kalau gelisah itu barangkali ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Atau orang punya kegelisahan, tapi sifatnya biasanya sementara. Dan itu segera bisa recovery, tidak larut, dia bisa move on cepat. Nah, karena dia dekat dengan Allah dan Allah sudah janji, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahui bahwa orang yang senantiasa dekat dengan Allah adalah orang yang tidak perlu berlebihan dia terlilit atau terbelenggu oleh masa lalu, karena dia sudah bertobat dan diberi ketenangan. Kemudian dia tidak berlebihan tentang masa depan yang belum pasti. Itu jadi dia artinya visioner. Dia selalu punya optimisme. Ciri orang yang tidak gelisah dengan masa depan adalah orang visioner. Dari mana itu bisa didapat? Boleh jadi itu adalah doa yang disebabkan oleh ketaatan kita berzakat, itu doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya Rasulullah sangat merindukan kita semua, karena dia mengatakan, ya banyak orang yang saya hidup bersama dan melihat saya, tapi tidak beriman kepadaku. Kita sudah belasan abad yang lalu, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, jauh sekali, tapi masih kita beriman. Wajar. Itulah doa-doa Rasulullah kepada kita yang tidak berjumpa. Itu yang dirindukan orang-orang yang berzakat. Bapak Ibu sekalian, wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum.
Itu jelas sekali, struktur ayat ini sangat rapi menjelaskan tentang zakat. Penjelasannya, narasi Al-Quran itu sangat rapi. Tapi ingat, ada juga orang yang punya misalnya harta banyak, tapi dia mencoba berspekulasi untuk menghindari zakat, invest di mana-mana supaya dia terhindar dari zakat. Tetapi dia invest yang tidak kena zakat, yang tidak produktif. Tapi ayat itu mengingatkan sesungguhnya, dan Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Maknanya apa? Allah tahu sebenarnya apa yang kita, orang beriman dia tahu imannya, orang yang jujur dengan hartanya Allah tahu, dan orang berspekulasi juga Allah tahu. Allah sesungguhnya pengetahuan Allah itu akurat. Karena itulah makna Al-Alim. Yang kemudian berikutnya fungsinya itu kita sedang berpuasa. Saya cepat saja skip sedikit. Kita sedang berpuasa dan kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menjahit namanya sebuah pakaian, namanya pakaian takwa. Dalam terminologi Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 26 itu disebutkan walibasut taqwa dzalika khair. Bahwa pakaian takwa itulah yang lebih baik. Pakaian takwa itu, jadi kita punya dimensi fisik, kita atur, kita mau indah pakaian fisik kita. Bahkan kita kadang-kadang menghindari di tempat pesta yang juga orangnya, undangannya kira-kira bisa ketemu lagi, kita upayakan. Tapi kalau laki-laki mungkin tidak, perempuan juga tidak selamanya, sebagian menghindari pakaian yang sama yang dipakai itu karena ingin tampil selalu indah dalam hal itu. Jadi itulah yang diibaratkan, dianalogikan Al-Quran namanya libasut taqwa, memperindah pakaian takwa. Dan benar sekali bahwa ujung ayat itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Sayangnya ayat ini mengatakan la'allah, itu artinya bisa iya, bisa tidak. Nah, bisa jadi jahitan pakaian takwa kita jadi nanti, bisa juga tidak. Nah, itu yang saya maksud bahwa zakat adalah salah satu penyebabnya. Zakat, tapi zakat dalam hal ini yang saya ingin katakan, karena saya mungkin tidak bisa mengajar menjelaskan secara ini dalam waktu yang singkat. Zakat itu kan ada yang tadi itu zakat mal yang ingin saya ceritakan. Sekarang kita masuk pada zakatul fitri. Nah, yang bahasa kita, bahasa Indonesia zakat fitrah. Pada dalam kitab-kitab turas itu Pak, itu tidak disebut dalam hadis, itu namanya zakatul fitri. Zakat konsumtif. Kalian tadi zakat produktif. Yang ini zakat konsumtif. Itu namanya zakatul fitri. Zakatul fitri ini yang kedua tadi menjadi penyempurna ibadah puasa kita. Sehingga dalam satu riwayat dalam hadis bahwa orang yang berpuasa lalu kemudian tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak membayarkan zakat hingga khutbah Idul Adha selesai dibacakan, nah, itu kalau tidak dibayar puasanya itu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, itu tergantung di antara langit dan bumi. Gimana itu ceritanya? Itu analogi dalam hadis itu artinya tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang menyebabkan tidak jadi libasut taqwa tadi diraih karena perjanjian kita batas deadline-nya sudah lewat. Nah, jadi sebelum lewat, mulai dari sekarang, kalau kami di UINPA ada namanya UPZ, unit pengumpul zakat, ya. Tapi pengumpul zakat sekaligus pendistribusi untuk mahasiswa kami yang kurang mampu atau ada fakir miskin di sekitar kita yang berapa itu. Jadi di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi jauh sebelum ada UPZ, saya punya sistem sendiri dan ada untuk membayar. Kalau kita tidak rapi di dalam ini, kadang-kadang kalau kita hanya berhitung 1 tahun, itu kan kemana-mana kita invest. Akhirnya kita tidak cukup, tiba waktu 1 haulnya tidak bisa kita bayar karena kita tidak tertib menyediakan memang bagian itu. Iya, kalau saya per bulan ada, per bulannya sekian, pisahkan dari ini, begitu sampai jatuh tempo bayar. Iya, jadi begitu. Karena fungsinya ini
Wa'atu zakah itu perintah dalam Al-Quran. Wa'atu paling sering bergandeng perintah sholat itu, perintah mendirikan sholat dengan perintah menunaikan zakat. Tapi sekali lagi yang satunya adalah hablum minallah langsung. Hakimus salat itu adalah relasi spiritual, ritual kita dengan Allah. Yang kemudian waktu zakat, ini yang sering saya ingin sedikit jelaskan kata waktu zakat. Waktu zakat secara sederhana seringkali kita mengartikan, apalagi membaca terjemahan Departemen Agama itu, waktu zakat ada yang mengatakan mengeluarkan zakat. Itu sebenarnya mengeluarkan zakat itu ditemui di dalam syarah melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi makna generik dari kata wa'atu itu artinya datangkan, antarkan. Di sini ada etika, ada pesan tersirat etika yang sangat tinggi Bapak sekalian. Bukan panggil orang yang terima, tapi antarkan mereka yang berhak. Wa'atu, apa maknanya? Kan di dalam Al-Quran ada dua jenis orang miskin itu Pak, secara umum. Yang pertama, ada orang miskin memang tidak malu memperlihatkan kemiskinan. Yang kedua, ada orang miskin tapi dia menjaga kehormatannya. Inilah yang disebut dalam surah Al-Ma'arij was-sa'ili wal mahrum. Ada memang suka minta malah. Ada juga orang mahrum dikasih pun kalau banyak orang lihat malu. Nah, masalahnya kalau dia yang datang baru dibagikan, mereka yang menjaga kehormatannya tidak terdata, tidak terdeteksi. Itulah sebabnya perlu ada pendataan, ya, pendataan tentang ini yang mustahil. Jangan dikira tahun lalu dia mustahil, tahun ini mustahil lagi. Boleh jadi ekonominya meningkat. Atau sebaliknya, yang muzaki tahun lalu, tahun ini menjadi mustahil karena terjadi kebangkrutan dan seterusnya. Nah, ini perlu pendataan dan pembaruan, update data terus di dalam rangka pembagian itu. Itulah sebenarnya tersirat makna wa'atu. Datangkan itu artinya kita sudah tahu alamatnya dan identitas keadaan ekonominya orang yang mau menerima. Antarkan. Jangan kemudian dieksploitasi, apalagi musim menjelang pemilihan umum Pak, itu kadang-kadang dipanggil datang baru disoting di situ, baku injak sampai ada mati, mempertontonkan kemiskinan. Itu justru harus dihormati. Umar bin Khattab kalau mau ngantar zakat itu biasanya subuh supaya tidak ketemu, tidak banyak orang lihat. Dan kadang-kadang yang menerima itu tidak ketemu karena malu, segan, takut, dan Umar tidak memperkenalkan dirinya karena dirinya itu sangat terhormat, sangat ditakuti, dan seterusnya, sehingga beliau subuh beliau mengantar tanpa ketemu dengan itu. Tapi biasanya ada titip pesan dari ajudan yang bilang kasih tahu bilang dari khalifah. Nah, itu sebenarnya. Jadi di situ ada sisi kemanusiaan. Ini yang saya kira sebagai ada lagi saya ini sambil di jalan. Nah, itulah pentingnya. Tapi kalau untuk membahas berapa persen itu ada ilmunya tersendiri, namanya ilmu faraid. Ada bahannya. Tetapi saya ingin melihat bahwa zakat ini semestinya disadari bahwa ternyata jangan takut berzakat Pak. Tidak ada orang berzakat, rajin berzakat kemudian jatuh miskin. Tidak ada, insyaallah. Karena seluruh berasal dari Allah Subhanahu. Silakan Pak, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Sungguh menarik materi yang dibawakan Pak Ustaz. Yang menarik itu antara lain retorikanya, mimik dan gimik Pak Ustaz. Sungguh menyejukkan juga hati. Ada suatu yang mengerti sebenarnya karena enak, gampang dimengerti kalau Pak Ustaz menjelaskan dengan gaya seperti itu. Yang saya khawatirkan diriku sendiri. Siapa tahu ada yang saya banyak bergaul dengan Muslim Pak Ustaz, orang-orang Chinese, pendeta-pendeta dan sebagainya. Saya khawatir kalau dia tanya saya masih kurang mampu menjawab. Ada sedikit di ujung ayat tadi. Wallahu sami'un alim. Kenapa Allah memakai wallahu
Ya, sesungguhnya Allah. Mengapa dalam teks ayat tidak mengatakan sesungguhnya saya? Allah tidak menyebut Allah, sesungguhnya Allah. Mengapa tidak Allah mengatakan sesungguhnya saya mendengar dan mengetahui? Nah, ini yang saya khawatirkan diri dulu Pak Ustaz. Kalau non-muslim itu bertanya kepada saya, ya tolong Pak Ustaz berikan pencerahan supaya nanti kalau ada pertanyaan saya mudah menjawabnya. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Saya langsung tanya. Iya. Jadi disitulah sebenarnya titik tekannya, Pak. Orang kan Allah sudah tahu siapa sebenarnya yang serius dalam beragama dan orang yang berspekulasi dalam kesalehan. Iya. Jadi wallahu sami'un alim. Oh, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sami' itu bukan pendengaran biasa, akurat tanpa celah. Alim mengetahui secara akurat tanpa tersembunyi sedikit pun. Itu, dan di situ tidak menggunakan antara sami dan alim. Wallahu sami'un alim. Tidak wallahu sami'un wa alim. Tidak. Wallahu sami'un alim. Pendengaran dan pengetahuan Allah itu satu yang utuh. Mendengar lagi. Nah, kalau Bapak Ibu yang apalagi secara khusus Bapak yang bertanya tadi banyak berinteraksi dengan manusia, tidak ada masalah karena hablum minan nas itu Pak tidak harus dibatasi oleh keyakinan. An-nas itu manusia, bukan hablum minal muslimin. Cuma pola interaksi itu yang punya aturan-aturan di mana batas privasi yang tidak boleh saling mencampuri dan di mana batas universal dalam ruang publik kita bisa berinteraksi. Di situ saja saya kira. Hal-hal yang sifatnya privasi dalam agama jangan dibahas. Apalagi terjadi perbedaan, silakan. Itulah yang disebut lakum dinukum waliyadin. Tapi hablum minan nas, interaksi dalam bidang ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari, hablum wajib. Bahkan bertetangga ada namanya hakul syuf'ah. Itu haknya bertetangga. Jadi Nabi juga mengatakan bahwa orang yang siapa yang beriman kepada Allah hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Itu kewajiban. Iman dan berbuat baik dengan tetangga itu memiliki korelasi. Bahkan itu adalah sebuah relasi simbiosis mutuis itu, saling berhubungan. Tidak boleh dikatakan yang penting saya beriman cuek amat dengan tetangga. Itu bukan cara bertetangga. Atau yang penting baik saya dalam bertetangga, itu urusan saya sholat atau tidak, itu urusan lain. Tidak, dua-duanya harus berjalan secara simultan atau bersamaan. Dua-duanya hablum minallah wa hablum minan nas, itu harus utuh yang begitu. Tetapi jangan dibatasi Pak kalau hubungan kemanusiaan. Tapi dalam soal akidah itu dia juga tidak mau dicampuri. Makanya sebenarnya kalau kita mau mencari titik temu, bukan mencari titik temu hal-hal yang privasi dalam agama, tapi membahas kesamaan-kesamaan konsep, kesamaan ajaran yang bersifat universal seperti kejujuran. Semua agama mengajarkan kejujuran. Seperti keadilan, semua agama mengajarkan keadilan. Itu titik temu yang bisa dibincangkan, didiskusikan, sehingga kita bisa bersatu pada bagian itu. Tapi soal kamu salat ikut dengan saya, kamu melakukan kebaktian, saya juga ikut, oh bukan itu. Batasnya lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ada masalah Pak, jangan khawatir. Yang penting kita di dalam hal ini mereka mau hidup berdampingan dan tidak mengusir kita dari lokasi kita, hiduplah berdampingan di situ. Itu perintah agama. Saya kira demikian. Sini Pak. Assalamualaikum. Pojok Pak. Oh ya, silakan. Saya tidak lihat sumber suara. Silakan. Maaf Pak Ustaz di belakang. Iya. Kembali ke masalah zakat sedekah ini Pak Ustaz. Bicara zakat sedekah ini kan ngeri-ngeri sedap. Karena lawan itu ST, setan. Godaannya berat-beratnya berat-berat sedap lah. Yang pertanyaan saya adalah mengenai kewajiban mengeluarkan zakatnya itu. Contoh misalnya ya, deposito berjangka. Itu kan deposito berjangka itu kan ada
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Pertanyaannya itu adalah pertama, bisa tidak itu nanti setelah jatuh tempo tahun ketiga baru dikeluarkan zakatnya, ya? Atau yang pertanyaan kedua, haruskah dibayar deposito itu setiap tahunnya? Oke? Kemudian yang kedua, peruntukan, ya, peruntukan. Karena ada juga kalau baca-baca dari referensi ya, bahwa zakat mal itu bisa diperuntukkan untuk membangun masjid atau untuk perawatan masjid. Tapi kan saya lihat di sini ada berbeda pendapat ya. Ada yang membolehkan dengan kondisi, ada memang yang tidak membolehkan. Kira-kira seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya ngeri-ngeri sedap juga Pak. Iya, pertama tentang deposito itu kan sebetulnya belum dikenal pada masa Nabi, sehingga ulama belakangan ini kemudian memberi memberi kias. Ya, memberi kias. Kias itu artinya analogi. Ya. Artinya secara tekstual itu tidak terlihat secara sharih, tapi istilah jatuh tempo itu kan istilah perekonomian yang sedang ini mendepositokan uang sekian. Kalau kita mau memilih bahwa deposito jangan terlalu lama, lalu kemudian jatuh tempo kita bayar, lalu kita ulama misalnya mengkiaskan tentang ini wa atu haqqahu yauma hasadi, keluarkan pada waktu jatuh temponya itu. Kalau 3 tahun ada 2, saya melihatnya ada 2 pendapat ulama tentang itu. Dan ini bisa kita lihat juga di Darul Iftah, kumpulan fatwa majelis ulama yang ada di Al-Azhar itu. Ya, karena ada memang Bambang Fatwa di sana yang memproduksi. Itu yang pertama adalah itu tadi mempertimbangkan jangan terlalu lama itu. Yang kedua, ada juga mengatakan kalau memang terpaksa harus 3 tahun, ya artinya sampai dari 3 tahun, maka kita hitung berdasarkan jatuh temponya. Karena ketika belum jatuh tempo itu belum bisa diklaim sebagai harta kita. Nah itu ada. Nah, terserah Bapak tadi yang bertanya yang mana yang mau diikuti. Yang jelas kata kuncinya kembali wallahu samiun alim. Allah Maha mengetahui, kita menghindari itu karena apa? Tapi jatuh tempo memang selalu menjadi standar Pak. Jatuh tempo. Jadi ada yang mengatakan, ulama banyak yang mengatakan kalau misalnya sampai 3-5 tahun baru jatuh tempo, pada saat itu kita hitung karena dikiaskan kepada penghasilan seperti tadi wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan itu bagiannya pada saat jatuh tempo. Sama kalau misalnya pertanyaan pada saat panen misalnya. Itu ada yang mengkiaskan ke situ. Jadi tergantung kias yang digunakan. Itu metode kias. Tapi kalau mau kiaskan kepada penghasilan bulan, ya tentu ada hitung-hitungannya. Berapa untung saya dalam deposito ini setiap bulannya. Boleh juga kalau kita klaim. Tapi yang paling sah itu ketika sudah dikuasai kembali sebenarnya. Jadi harta yang dikeluarkan itu Pak, harta yang berada dalam penguasaan kita. Kalau belum jatuh tempo berarti, nah itu pendapat sebagian ulama. Yang kedua, tadi apa tadi? Zakat mal. Zakat mal itu memang kan ini sebetulnya fungsi dasarnya itu zakat mal itu adalah untuk pertumbuhan ya, untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan. Mungkin karena 8 asnaf yang disebut dalam Al-Quran ini nama sadaqatul lil fuqara, jadi bisa jadi dia masuk kepada usaha untuk fisabilillah misalnya ya. Itu tergantung kita masukkan, karena rincian ini 8 ini akan ada rincian-rinciannya. Jadi yang sifatnya umum itu ada dalam ayat innamas sadaqatu lil fuqara. Sedekah yang dimaksud di situ itu zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara, itu prioritas. Fuqara wal masakin, orang miskin, wal amilin, ya petugas khusus yang menangani masalah ini.
wal mu'allafatu qulubuhum, untuk ini. Nah, sekarang dilihat kemudian wa fir riqabi, ya, wal gharimin, itu termasuk. Jadi kita lihat dia termasuk dalam wa benis sabil juga masuk, yang wa fi sabilillah juga masuk. Nah, sekarang di dalam ini sekarang kita akan mengidentifikasi ini dari 8 asnaf, ini listnya, ini masjid di mana dia posisinya. Itu kepentingan pembinaan umat, untuk pendidikan umat, untuk sarana ibadah, dan mungkin dianggap zakat sebagai sumber, ya. Apakah ini termasuk fisabilillah? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu masuk kategori fisabilillah. Tapi sekali lagi, wajar kalau wilayah itu menjadi perdebatan karena tidak disebutkan secara tekstual, secara sari, secara eksplisit tidak disebutkan. Tetapi kemudian itu namanya tafsiran. Itu tafsiran rincian, sehingga wilayah itu menjadi wilayah, ya, perbedaan pendapat. Tapi kita lihat fungsinya itu apa, mana lebih besar fungsinya. Nah, lalu kemudian kita akan memasukkan, oh kalau begitu dia masuk fisabilillah. Ya, sama dengan Bapak yang orang yang menuntut ilmu, mahasiswa yang tidak mampu membayar, dia tidak disebut juga di situ. Tapi boleh jadi dia termasuk fisabilillah pada satu sisi, bisa juga termasuk orang miskin di satu sisi yang lain, bisa juga karena dia dari Papua, itu bisa juga dia sementara dalam perjalanan menuntut ilmu dan banyak. Tapi tidak disebutkan juga itu bahwa penuntut ilmu yang miskin seperti itu, tidak ada. Jadi itu Pak sebabnya tadi, sehingga karena pendekatan sumber hukum yang digunakan berbeda. Ada yang menggunakan analogis sehingga dia menafsirkan bahwa untuk masjid dia masukkan fisabilillah karena tidak ada sumber lain misalnya. Tapi kalau sumber lain bisa cukup, ya tentu tinggal kita boleh menggunakannya, tetapi tidak boleh berlebihan, secukupnya. Tidak boleh karena dianggap ini adalah kita mengatakan ini boleh digunakan di situ, digunakan sebanyak-banyaknya. Ini perhatian tentang keadilan dalam pendistribusian pemanfaatan zakat itu juga harus menjadi pertimbangan. Mungkin kita sudah mengeluarkan, membayarkan, tapi kemudian, ya, silakan dilanjut Pak. Kembali tadi ke masalah yaitu tempo itu loh Pak. Artinya kalau kita membayarnya pas jatuh tempo, artinya kan dikali, ada perkalian toh Pak. Seharusnya kan per tahun, ya kan? Kalau misalnya jatuh temponya 3 tahun, berarti kan kali 3 dong Pak. Ataukah cukup 1 kali saja? Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, saya membaca dan saya bertanya pada mantan Ketua Majelis Ulama Kota Makassar sebelumnya, dan juga mempertanyakan ulama. Mereka ya berpendapat bahwa itu sekali saja. Jadi perhitungan harta yang sudah ini, makanya ada perhitungan. Mereka yang menggani bahwa harta itu yang ini sudah dizakati, itu tidak dikenakan zakat lagi berikutnya. Tetapi harus dihitung lagi. Yang tahun berikutnya bukan lagi itu, tapi harta yang lain dihitung lagi. Jadi ada perhitungan. Itu pertama. Tapi ada juga yang tidak mau ambil pusing. Pokoknya setiap tahun saya mau bayar zakat, itu cukup. Tapi kalau saya mengambil yang pertama, yang lebih ringan, ya, yang lebih ringan. Tetapi bukan berarti karena masih ada variabel lain untuk mengeluarkan. Kalau misalnya yang sudah dizakati masih ada variabel lain, masih ada sedekah biasa, masih ada infak, masih ada hibah, masih ada ini, itu masih ada. Jadi bukan satu-satunya variabel perekonomian Islam itu adalah zakat. Tapi masih ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf dan seterusnya. Itu cara mengeluarkan zakat. Tergantung. Tapi kembali lagi, wallahu samiun alim. Apakah kita benar-benar karena hal-hal yang mengandung perbedaan pendapat, tapi bukan kita memilih pendapat dengan spekulatif, tapi kejujuran hati meyakini bahwa ini yang benar. Wallahu samiun alim. Di situ perannya selalu mengontrol kita.
agar kita benar-benar memilih karena kesadaran spiritual, bukan karena menghindar. Iya. Iya. Ada. Terima kasih. Ustaz. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan zakat dan sedekah. Jadi aplikasi yang seperti digambarkan tadi yang sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh umat binatang. Ini bagaimana gambaran di dalam Al-Quran terkait dengan yang melakukan zakat dan sedekah ini yang dipublikasi, karena ini di media banyak kita lihat, baik itu artis, bahkan pejabat. Yang lebih parah lagi, mereka itu sebenarnya negara punya, tapi dijadikan sebagai milik zakat pribadi. Bagaimana gambaran menurut Al-Quran. Kemudian yang kedua terkait dengan impor, ya, sebagai pegawai negeri ini kan sudah kena pajak di sana, Pak Ustaz, ya. Apakah ini bisa digolongkan sebagai infak atau zakat? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, zakat itu ada ketentuannya, ya. Ada dua ketentuan makro dalam zakat. Pertama, nisab. Yang kedua, haul. Ada takaran. Yang kedua, ada taimin, ada waktu, ya. Kalau misalnya Bapak punya ini tapi belum waktunya, belum wajib berzakat. Atau sudah waktunya tapi tidak sampai wajib dizakati, tidak wajib zakat. Infak beda. Orang miskin, orang kaya kalau mau berinfak tidak ada halangan. Sedekah juga demikian. Terkait dengan pejabat, terkait dengan artis yang mengatasnamakan apa, Pak? Biasanya kalau mengeluarkan itu zakat atau apa? Sedekah. Sedekah. Ya, sedekah itu dalam Al-Quran juga kadang dipinjam untuk menunjuk zakat, seperti khudz min amwalihim shadaqatan, yang dimaksud di situ zakat. Kenapa? Karena fungsi sedekah itu tadi. Kemudian innamas shadaqatu, yang dimaksud juga zakat. Jadi kita lihat di situ zakat sebagai bagian dari sedekah. Iya, itu tadi ada ketentuannya. Kalau sedekah biasa, yaitu tidak ada batasnya. Iya, sedekah. Sama dengan ini, nanti orang yang berpuasa, kalau dia mengeluarkan sebelum khutbah Id dibacakan, itu posisinya sebagai zakatul fitri. Tapi setelah dibacakan Idul Fitri, khutbah Idul Fitri baru dibayarkan, itu menjadi sedekah biasa. Karena ada ketentuannya zakat, ada waktunya, Bapak. Iya, itu. Jadi saya katakan, nah ini memang seringkali berzakat bersedekah itu dipublikasikan. Kalau saya sepakat dipublikasikan kalau itu mengenai hal-hal yang mengandung pertanggungjawaban publik, itu dipublikasikan. Tapi hal-hal yang bersifat pribadi itu pilihan. Kalau misalnya niatnya, lagi-lagi niat di sini Pak kuncinya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu, ada orang yang ingin diketahui orang ketika misalnya melakukan kebaikan dengan niat supaya orang lain terinspirasi melakukan kebaikan yang sama. Nah, itu bagus. Iya, itu boleh Pak. Kalau dia berniat untuk supaya menjadi populer dan untuk kepentingan pribadi, mengeksploitasi misalnya, nah itu yang perlu diluruskan. Tapi tidak bisa dibedakan Pak. Itu sebabnya ikhlas itu menjadi rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Itu disebutkan dalam hadis qudsi bahwa al-ikhlasu sirrun min asrari. Keikhlasan itu adalah satu rahasiaku, kata Allah. Nah, kita tidak bisa mengklaim dia ikhlas atau tidak. Tapi kalau dia misalnya bagi-bagi karpet menjelang pemilu, begitu tidak terpilih, ambil kembali karpetnya, nah, lain ceritanya itu Pak.
Nah, di situ yang sangat rahasia. Kalau dia mempublikasikan zakat dengan niat. Tapi kalau dia mau rahasiakan karena takut riya, itu juga bagus. Karena takut riya. Sama kalau ada orang bersedekah di sini, Pak. Ada orang tanpa nama, ada orang yang disebut namanya, yang mana ikhlas. Tidak ada yang bisa teliti itu, hanya dengan ungkapan. Boleh jadi yang sembunyikan itu karena takut dibilang riya. Iya, takut dibilang riya. Kemudian yang ditulis namanya itu dia memang haruskan supaya menertibkan dan memperdengarkan supaya orang terinspirasi, itu niatnya. Tapi tetap lillahi ta'ala, bukan karena itu. Orang disebut namanya supaya orang lain ikut melakukan yang sama karena Allah. Kemudian dia juga membantu panitia untuk menertibkan administrasi. Kalau itu perintah Al-Quran, fal yaktub, hendak ditulis. Jadi di situ pengadministrasian. Jadi kembali lagi innamal a'malu binniyat. Saya kira itu di situ kuncinya. Sama dengan penutup wallahu samiun alim, sama dengan itu. Kalau innamal a'malu binniyat, ini startnya. Wallahu samiun alim, ini ujungnya. Oke. Sudah cukup, Pak? Ya, sudah mulai terang juga. Saya kira ini, dan mohon maaf bila masih perlu ada hal-hal yang didiskusikan, hal yang sifatnya perbedaan pendapat, saya tidak bisa memvonis, Pak. Wilayah perbedaan pendapat tetap kita buka ruang dan memberikan banyak alternatif kepada pemilih. Yang paling tahu akhirnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wilayah perbedaan saya tidak mau vonis, dan wilayah-wilayah seperti ini adalah bahwa kembali kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memiliki dan mendistribusikan harta. Demikian, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.